Perkenalkan, nama saya Natasha Runtulalo. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban yang telah saya buat. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawaban, manuskrip merupakan karya tulis ilmiah yang belum terbit di sebuah jurnal atau proceeding. Konsep yaitu judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Sistematika penulisan karya ilmiah yaitu judul, pendahuluan, latar belakang masalah, metodologi atau teknik penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya soal yang nomor 2. Jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Jawabannya yang pertama, pemilihan topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik atau penulisan ilmiah. Pembatasan topik, membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gamblang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya tulis yang bermutu. Yang ketiga, pemilihan judul. Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap. Oleh karena itu, pemilihan judul merupakan tahap yang sangat krusial. Selanjutnya, menentukan tujuan tulisan. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Selanjutnya, menentukan kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan, perlu kita susun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Langkah-langkah penulisan ilmiah, metode ilmiah penelitian dan pengembangan menulis penulisan ilmiah adalah suatu cara untuk pelaksanaan secara sistematis dan objektif. Selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Jawabannya yang pertama, bertujuan untuk mendapatkan landasan yang kokoh dalam merumuskan masalah, diperlukan studi pendahuluan. Kedua, sebagai indikator kemajuan yang diperoleh dibandingkan dengan laju kepesatan perkembangan iptek secara universal. Ketiga, pangkalan bertolak dan berlabuh. Keempat, sebagai acuan dalam pengajuan dana untuk mendapatkan informasi mutakhir yang diperlukan demi kesumapan penelitian. Kelima, sebagai sarana untuk merumuskan kajian teori dari kerangka konseptual. Soal yang keempat, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Jawabannya, etika penulisan ilmiah terdiri dari kejujuran atau honesty, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabasan atau validity, serta keterandalan atau reliability, akurasi, dan konsistensi. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Etika semacam ini penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si penulis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si penulis bersangkutan. Selanjutnya soal yang kelima,
berikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. Jawabannya, citasi adalah upaya menulis untuk mencuplik kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Penulisan citasi harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, penulisan citasi dapat ditulis di bagian awal dan di bagian akhir kutipan. Yang kedua, terkait penulisan nama penulis, maka penulisan nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, baru diikuti dengan nama depan si penulis. Ketiga, apabila citasi tersebut ditulis lebih dari satu orang, misalnya 2 orang. Apabila penulisan citasi didapat tim penulisannya lebih dari 2 orang, maka cukup ditulis satu penulis saja. Khusus penulisan citasi yang diambil dari literatur, terjemahan, atau berlaku untuk artikel dan buku, maka yang harus dituliskan bukan penerjemahannya, melainkan penulisan aslinya. Terima kasih.